Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kali ini. Adapun anggota kelompok saya Rina, Jana, dan Aditya. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua, tentang sejarah pembukuan Al-Quran setelah Nabi Muhammad, upaya pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan materi terakhir tentang sejarah penulisan Al-Quran di masa Utsman. Baik, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu materi tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad oleh Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Arif Pratiwi sebagai pemateri 1 ingin membacakan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara, yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau merekamnya dan menghafalnya secara menulis dengan menggunakan dua bahan saja, yaitu paleta kurma atau kulit. Rasulullah SAW sendiri memotivasi para sahabat beserta pengikutnya untuk menghafal Al-Quran. Proses pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, pada saat itu para sahabat mendapatkan julukan sebagai Musluhul Quran. Para sahabat yang mendapatkan hufdzuhul Quran sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi. Jika kita menengok sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, maka dapat ditemukan adanya upaya penulisan Al-Quran. Hanya saja perekaman Al-Quran dalam bentuk tulisan selalu dipandang sebagai alat bantu untuk mengingatnya, bukan tujuan utama. Jadi, sebelum ditulis, unit-unit Al-Quran di dalamnya sudah diingat oleh para sahabat beserta Nabi Muhammad SAW sendiri. Imam Al-Suyuti sendiri mengungkapkan, kami biasa menyusun Al-Quran dari catatan-catatan kecil dengan disaksikan Rasulullah. Banyak riwayat jelas ini yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Sekian pemateri yang saya bacakan. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Lanjut kepada penjelasan materi yang kedua, mengenai tentang sejarah pengumpulan Al-Quran di zaman setelah Rasulullah wafat dan upaya-upaya pengumpulannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ditetapkan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris Nabi Muhammad untuk menuliskan wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima langsung oleh Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, banyak kaum muslimin yang kembali pada zaman jahiliyah serta kekafiran, karena banyak di antara mereka yang belum memiliki kekuatan iman. Setelah Rasulullah wafat, upaya pengumpulan Al-Quran dilanjutkan oleh Abu Bakar. Sebelumnya, Abu Bakar sempat menolak Al-Quran dibukukan, namun diyakinkan oleh Umar bin Khattab. Pada zaman Abu Bakar, terdapat beberapa upaya-upaya dalam pembukuannya dan terdapat juga beberapa peristiwa yang mewarnainya. Salah satunya diantaranya peristiwa Perang Yamamah. Perang Yamamah di dalamnya terdapat peristiwa yakni yang menyebabkan banyak sahabat-sahabat muslim yang gugur. Sekitar 70 penghafal Al-Quran gugur di dalamnya. Maka dari itu karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, Abu Bakar diyakinkan oleh Umar untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar menerima. Di
periode Abu Bakar juga, Abu Bakar membentuk panitia pengumpul Al-Quran dan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua penghimpun Al-Quran. Nah, berlanjut kepada periode Umar. Periode Umar ini karena sudah disepakati sebelumnya oleh para sahabat dan pengikut Nabi, maka tak ada perubahan dalam penyusunan mushaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi. Terlanjut ke poin yang D. Sejarah penulisan Al-Quran di masa Utsman. Sejarah mencatat bahwa penulisan Al-Quran Karim telah melewati 3 periode, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dikutip dari buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Burnaidi. Pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, tepat tahun 15 Hijriah, terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam karena beragamnya lembaran mushaf yang beredar. Kekhawatiran berupa perpecahan di antara kaum muslimin pun dirasakan langsung oleh sang khilafah. Maka dia berkhutbah, kalian yang berada di dekatku saja ikhtilaf, dalam artian berbeda pendapat tentang Al-Quran, membacanya dengan lahn. Jadi wajar jika orang-orang yang jauh dariku di kota-kota lain lebih parah perbedaan dan kesalahan dalam membacanya. Berkumpullah, wahai sahabat-sahabat Muhammad, tulislah untuk manusia al-imam, dalam artian acuan dalam mushaf mereka. Jam'ul Qur'anul Karim fi ahdil khulafa'ur rasyidin. Pada zaman Utsman bin Affan tersebarlah mushaf-mushaf lain di kalangan umat Islam, seperti mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan mushaf Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Perbedaan ini sesuai dengan 7 huruf dialek yang Al-Quran memang diturunkan demikian. Dan ketika Huzaifah pulang dari Armenia dan Azerbaijan, maka sang khalifah diberi usulan olehnya agar mengumpulkan seluruh mushaf demi menyatukan kaum muslimin. Jam'ul Qur'anul Karim. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menghadap Utsman bin Affan setelah penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Lalu dia menceritakan kepada sang khalifah perihal perselisihan kaum muslimin dan qiraah Al-Quran. Wahai Amirul Mukminin, segala umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman mengutus seseorang kepada Hafsah seraya meminta, pinjamkanlah kepada kami lembaran-lembaran yang ada padamu, yaitu mushaf Al-Quran pertama, sebab kami akan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf dan setelah itu akan kami mengembalikannya. Hafsah pun meminjamkan kepada Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu At-Tahiyah menerangkan bahwa lembaran-lembaran berisi ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar disimpan di sisinya. Lantas disimpan oleh Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar. Kemudian disimpan oleh Hafsah sepeninggal ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Yaitu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman pun memerintahkan 4 sahabat dalam tugas ini, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Asad, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Mereka ditugaskan untuk menyalin mushaf pertama yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Zaid sendiri berasal dari kaum Ansor, sedangkan 3 sahabat terpilih lainnya adalah orang-orang Quraisy dari kaum Muhajirin. Sang khalifah sempat berpesan bahwa apabila 3 sahabat itu berselisih paham dengan Zaid tentang lafaz atau bacaan dalam Al-Quran, maka hendaknya ia ditulis dengan dialek Quraisy. Maka mereka segera melaksanakan perintah tersebut hingga selesai.
Lalu Amirul Mukminin mengirimkan mushaf-mushaf salinannya ke beberapa wilayah Islam, hingga akhirnya bersatulah kaum muslimin di atas mushaf Utsmani hingga sampai sekarang ini. Syarah Muqaddimah Jazariyah. Sekian pembacaan makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.